Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Siti Rohmi Jalillah, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, mengucapkan selamat kepada SD Unggulan Hamzan Wadi dan SD Negeri 3 Pancor atas keberhasilannya mewakili NTB mengikuti seleksi program kemitraan Bridge School Partnership Australia-Indonesia oleh Asia Education Foundation. Dari 1.700 sekolah di Indonesia yang mendaftar, alhamdulillah berhasil lulus dari Nusa Tenggara Barat, kedua SD tersebut sampai tahap 20 besar. Ini merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi meningkatkan kualitas pendidikan dengan belajar dan berbagi pengalaman bersama sekolah-sekolah maju di luar negeri. Semoga sukses, berhasil lulus ke tahap berikutnya, tetap semangat, dan mari mempersiapkan diri dengan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ini menyatakan mendukung penuh kepada SDN 3 Pancor untuk mengikuti program kemitraan Sekolah Bridge Australia Indonesia tahun 2023. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, SD Negeri 3 Pancor adalah salah satu sekolah penggerak angkatan pertama pada tahun 2021. Yang kedua, SD Negeri 3 Pancor memiliki 5 orang guru penggerak. Yang ketiga, SD Negeri 3 Pancor pernah menjadi sekolah RSBI tahun 2014, mengikuti kegiatan Sister School diselenggarakan oleh Kemdikbud dan Australia. Yang keempat, SDN 3 Pancor pernah menjadi sekolah rujukan atau pembina Kabupaten Lombok Timur. Yang kelima, SDN 3 Pancor menyelenggarakan 16 jenis ekstrakurikuler seperti pramuka, pencaksilat, English Club, tahfizul Quran, melukis, menari, TIK, dan berbagai praktik baik lainnya yang dapat diimbaskan kepada sekolah lain. Yang keenam, SDN 3 Pancor memiliki berbagai prestasi dari tingkat lokal sampai dengan nasional. Yang ketujuh, SDN 3 Pancor memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, lab IPA, lab TIK, dan lain-lain sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh program Bridge. Dengan demikian, saya berharap SDN 3 Pancor dapat menjadi salah satu bagian dari program Bridge School ini, karena dampak positif tidak hanya akan dirasakan oleh SDN 3 Pancor sendiri, akan tetapi juga oleh sekolah-sekolah lain di Kabupaten Lombok Timur pada khususnya dan di Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Demikian yang saya sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Muhammad Hidir, Ketua Komite SD Negeri 3 Pancor. Dalam kegiatan Break Australia Indonesia, saya mendukung sehingga apapun yang dilaksanakan oleh SD 3 Pancor dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan, Komite SD 3 Pancor siap di belakang. Kenapa? Karena saya menginginkan mutu SD 3 Pancor harus jauh lebih baik dengan mutu-mutu sekolah lain. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaiti SPD MPD, Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ini menyatakan mendukung penuh kepada SDN 3 Pancor untuk mengikuti program kemitraan Sekolah Bridge Australia Indonesia tahun 2023. Ada beberapa pertimbangan yang dapat mendukung SDN 3 Pancor dalam program yang dimaksud. Yang pertama, SDN 3 Pancor adalah salah satu sekolah penggerak angkatan pertama pada tahun 2021. Yang kedua, SDN 3 Pancor memiliki 5 orang guru penggerak.
Yang ketiga, SDN 3 Pancor pernah menjadi sekolah RSBI dan tahun 2014 pernah mengikuti kegiatan Sister School ke Australia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan pemerintah Australia. Yang keempat, SDN 3 Pancor pernah menjadi sekolah rujukan atau sekolah pembina Kabupaten Lombok Timur. Yang kelima, SDN 3 Pancor menyelenggarakan 16 jenis ekstrakurikuler dan berbagai praktik baik yang dapat diimbaskan ke berbagai sekolah di lingkungan Kabupaten Lombok Timur dan di Indonesia lainnya. Yang keenam, SDN 3 Pancor memiliki berbagai prestasi mulai dari tingkat lokal sampai nasional. Yang ketujuh, SDN 3 Pancor memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium TIK, laboratorium IPA, dan lain-lain, sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh program BRID Australia Indonesia. Dengan demikian, saya berharap SDN 3 Pancor dapat menjadi salah satu bagian dari program Bridge School ini. Karena ini akan berdampak positif, tidak hanya akan dirasakan oleh SDN 3 Pancor sendiri, akan tetapi juga oleh sekolah-sekolah lain di Kabupaten Lombok Timur pada khususnya dan di Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Demikian dukungan saya ini saya sampaikan, atas perhatian disampaikan, banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu penampilan ekstrakurikuler POK dari kelas 3 sampai kelas 5. POK adalah salah satu musik tradisional Lombok.
tepuk tangan yang meriah untuk siswa SD 3 Pancor. Selanjutnya, mari kita lanjutkan acara pembukaan ini dengan sama-sama menyaksikan performance dari Tari Gandrung.
Kepada delegasi dipersilahkan masuk ke ruangan yang sudah disediakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala UPTD Kecamatan Selong. Yang kami hormati rekan-rekan ibu-ibu dari tim penilai program kerjasama kemitraan BRICS Australia Indonesia tahun 2023. Selamat datang Bunda S. Ramalia Rubiani beserta rekan Mayu. Yang kami hormati Komite SD 3 Pancor, SD 3 Negeri Pancor, dan kami hormati dua kepala sekolahnya ini, Bunda. Yang pertama namanya Bu Baiti. Nah, beliau sekarang diberikan amanah di SD 2 Pancor. Kemudian yang baru Ibu Hajah Waimah memimpin sekarang di sini. Mereka berdua sama-sama seorang penggerak. Bapak Ibu guru yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, keapiatan, sehingga kita bisa hadir dalam rangka mengikuti proses penilaian kemitraan kerjasama BRICS Australia Indonesia tahun 2023. Sebelumnya perlu kami sampaikan rekan-rekan dari tim penilai bahwa Lombok Timur ini salah satu kabupaten kota terbesar sekolahnya. Ada 663 SD, Bunda, di Lombok Timur. Kemudian SMP-nya 104. Sekolah swastanya 165. Kemudian SD swasta 226. Dari kebutuhan ideal 9.000 itu jauh. Sehingga harapan kami ke depan mudah-mudahan bisa terpenuhi dengan diangkatnya program kegiatan oleh pemerintah pusat. Kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa SD Negeri 3 Pancor ini salah satu SD favorit sebelumnya dan menyandang predikat RSPI ya. Kemudian dan berbagai prestasi yang diraih. Karena itulah maka tentu harapan kami dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur, mudah-mudahan kehadiran ibu berdua memberikan anugerah untuk Lombok Timur, karena tidak hanya kami berharap ini menjadi terpilih nantinya, justru yang kami harapkan bagaimana nantinya bisa apa yang dicapai ketika nanti diberikan peluang untuk lolos dapat mengimbaskan ke sekian ratus sekolah yang ada di Lombok Timur. Itu yang menjadi stressing kami, Bunda. Jadi tidak hanya bagaimana sekolah ini menjadi potret Lombok Timur, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana nantinya program-program BRICS ini bisa diimbaskan kepada yang lain. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Selamat datang, mudah-mudahan terasa di Lombok Timur. Nah, inilah kondisi kita, Bapak Ibu-ibu ya. Jadi tidak ada yang perlu dirisaukan di sini dengan kondisi kita yang seperti ini. Memang inilah kondisi kita. Baik Bapak Ibu, kami persilakan dari rekan-rekan dari tim penilai untuk memberikan sepatah dua patah kata atau apa saja yang bisa disampaikan kepada kami. Kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin pertama-tama yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur. Terima kasih Pak atas pembukaannya, dan juga yang terhormat Kepala UPTD Kabupaten Selong. Lalu Kecamatan Selong. Kepala SD 3 Pancor, terima kasih juga Pak sudah diinformasikan adanya perubahan kepala sekolah.
dan Bapak Komite SD 3 Pancor. Terima kasih banyak Pak, serta Bapak Ibu dan Wakil Kepala dan Guru dari SDN 3 Pancor. Mungkin pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rama, Bapak Ibu, saya dari tim Asia Education Foundation. Bersama saya ada rekan saya Ibu Mayus di sini. Dan betul untuk hari ini seperti yang disampaikan, kita akan melakukan penilaian Pak, untuk kalau memang misalnya lolos, sekolah ini akan bergabung dalam program di tahun 2023 dan juga seterusnya. Mungkin kami juga ingin mengucapkan selamat kepada sekolah karena sampai dengan saat ini sudah menjadi bagian dari 20 sekolah yang akan dikunjungi atau dinilai lebih lanjut penilaian tahap 2. Selamat sekali lagi. Dan prosesnya itu tidak mudah Pak, karena memang dari 20 itu kita sudah menilai kurang lebih ada 1.760 aplikasi yang kami terima dari seluruh Indonesia. Nantinya dari 20 ini kami akan memilih 10 sekolah untuk bergabung dalam program di tahun 2023. Dan juga terima kasih banyak atas sambutannya tadi, luar biasa sekali siswa-siswanya, dari tariannya, dari performance-nya, dan juga dari dipersilahkan kita berkenalan dengan siswa di depan tadi. Dan memang mudah-mudahan apabila kita lihat lagi dari hasil penilaian hari ini dan juga penilaian lanjutannya, diharapkan ada hasil yang diharapkan. Program kami ini adalah program kemitraan sekolah Bapak Ibu, yang dimana apabila sekolahnya terpilih, kita akan miterapkan sekolah ini dengan sekolah di Australia. Untuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri, kurang lebih kita sudah ada 17 sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMA. Dan bukan hanya sekolah, tapi juga ada madrasah yang sudah bergabung. Nanti mungkin kalau ada kesempatan kita akan juga memaparkan sedikit mengenai program dan juga sekolah-sekolahnya. Dan diharapkan nanti apabila sekolah terpilih, manfaatnya bukan hanya sekolah ini saja, tapi seperti yang dari Bapak sampaikan, tapi juga ke sekolah-sekolah lain yang ada di sekitar. Dan nanti kami juga akan memilih 2 perwakilan Pak dari sekolahnya, guru yang berstatus guru. Diharapkan 2 guru itu bisa jadi penyambung atau penjembatan atau mungkin dutanya sekolah. Bukan guru itu saja yang akan mendapatkan manfaatnya, tapi diharapkan guru itu bisa memfasilitasi, menyebarluaskan manfaat setidaknya di internal sekolah mereka sebelum nantinya mereka menyebarkan di luar lagi. Guru tersebut juga kami harapkan bisa jadi penyambung lidah antara sekolah dengan sekolah mitranya di Australia, sekolah dan juga kami tim Asia Education Foundation, dan juga dengan stakeholder dalam hal ini adalah dinas pendidikan. Jadi bukan hanya mereka yang terpilih yang menjadi pemenang, tapi sekolah ini yang terpilih untuk menjadi yang mendapatkan manfaatnya atau mungkin pemenangnya. Jadi ini bukan kompetisi personal ya Bapak Ibu ya, tapi ini adalah kompetisi sekolah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sebelum nanti selanjutnya kita akan izin untuk memaparkan lebih lanjut mengenai program Bridge. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rupiani. Mungkin kita mulai saja inti kegiatan. Kami serahkan waktunya rekan dari tim Bridge. Baik, mari kita tutup acara inti dengan sama-sama lakukan panggilan. Alhamdulillah. Baik, untuk kegiatan hari ini dapat Bapak Ibu lihat bahwa kita akan ada perkenalan dulu sebagaimana yang akan kita lakukan. Lalu nanti mungkin ini bisa secara spesifik kami akan menjelaskan dokumen pernyataan kesediaan guru yang dinominasikan. Mungkin boleh tahu guru yang dinominasikan yang mana saja? Satu lagi, oke, siap. Nanti mungkin kita ada sesi terpisah ya Bapak Ibu ya untuk menjelaskan mengenai ini. Lalu kita nanti akan ada wawancara
dengan mungkin lebih tepatnya ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan juga keempat guru yang akan dinominasikan. Lalu nanti ada tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris ini bukan untuk mengukur seperti TOEFL, IELTS, dan lain sebagainya Bapak Ibu, jadi kita hanya ingin mengukur kira-kira kemampuan bahasa Inggrisnya. Nantinya untuk kita bisa atau mampu memitrakan sekolah ini melalui perwakilannya dengan sekolah mitra di Australia. Lalu nanti ada verifikasi sarana prasarana, ini mungkin tidak seperti tim akreditasi karena kita hanya ingin melihat saja apa yang dituliskan di aplikasi sudah sesuai atau belum. Next, nanti ada tes psikologi untuk keempat guru yang akan dinominasikan dan juga dengan Ibu Kepala Sekolah. Tes ini akan dilakukan di hari Minggu secara terpisah dan secara online. Bapak Ibu boleh melakukan tes ini di sekolah ataupun di rumah masing-masing selama terhubung dengan internet dan jaringan internetnya dirasa stabil seperti itu. Dilakukan di jam 1 sampai jam 3 WIB, mungkin di sini jam 2 sampai dengan jam 4 ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan invite ke WhatsApp group untuk mendapatkan penjelasan selanjutnya. Untuk tes bahasa Inggris dan juga tes psikologi ini kita bekerja sama dengan eksternal, tim penilai eksternal yang jadi bukan kuasa kami, penilaiannya mutlak dari mereka. Jadi mohon untuk pertanyaan-pertanyaan terkait tes bahasa Inggris dan psikologi, mohon maaf kalau kami tidak bisa menjelaskan secara detail karena nanti ada sesi khusus untuk Bapak Ibu bertanya langsung dengan yang tim tersebut. Lalu nanti kita akan meminta kepala sekolah juga untuk memberikan profil sekolah, ini akan diberikan secara terpisah dan kita jelaskan secara terpisah. Selanjutnya, mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai program Bridge. Jadi program Kemitraan Sekolah Bridge Australia Indonesia ini merupakan program yang didanai oleh pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan diimplementasikan oleh kami, Asia Education Foundation, di bawah naungan The University of Melbourne atau Universitas Melbourne di Australia. Untuk program kami sudah terbentuk sejak tahun 2008 Bapak Ibu, jadi sudah bekerja sama atau mungkin sudah memiliki sekolah di 18 provinsi, sudah menggabungkan sekolah-sekolah kemitraan sekolah-sekolah di 18 provinsi dan membentuk 210 kemitraan. Jadi sudah ada 210 sekolah yang bekerja sama dalam program Bridge di Indonesia dengan 210 sekolah di Australia, baik dari jenjang SD atau MI sampai dengan SMA, SMK ataupun MA. Dan walaupun yang tadi kami sampaikan sekolahnya yang kami pilih atau sekolahnya yang akan dimitrakan, tapi perwakilan gurunya sudah melibatkan kurang lebih dari 860 guru dan berdampak terhadap lebih dari 100.000 siswa. Untuk kata Bridge itu sendiri merupakan sebuah akronim Bapak Ibu dari Building Relationships Through Intercultural Dialogue and Growing Engagement. Jadi bukan hanya bridge sebagai jembatan artinya, tapi kita juga memiliki makna yang dimana di dalamnya kita berharap adanya membentuk sebuah kolaborasi, sebuah hubungan yang di dalamnya akan ada atau mungkin bisa melibatkan kolaborasi dalam bentuk interkultural atau penggunaan bahasa atau dialog atau komunikasi yang diharapkan dari minimal dua komponen tersebut bisa membuat kemitraan itu tetap terus berkelanjutan atau berkembang. Nah, ini area 18 provinsi yang tadi saya sampaikan, belum di 36 ya sekarang kita ya, 36 atau 38 ya Pak ya? 38. Kita belum di 38, kita masih di 18. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan kembangkan lagi ke provinsi-provinsi yang lain. Jadi NTB sendiri merupakan provinsi pertama yang kami telah bekerja sama dalam program Bridge di luar dari Bali, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sudah ada 17 seperti yang saya sampaikan, dan berikut ini 17 sekolah tersebut. Untuk untuk Lombok Timur masih belum. Jadi mungkin mudah-mudahan tahun ini ada 2 sekolah yang kita nilai, mudah-mudahan dua-duanya bisa masuk atau salah satu, atau mungkin nanti kita lihat dari hasil penilaian. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada status kemitraan aktif dan tidak aktif. Aktif dan tidak aktif di sini maksudnya adalah selama 12 bulan terakhir atau 1 tahun belakangan
sekolah ini melakukan kegiatan kemitraan atau tidak dengan sekolah mitranya. Jadi bisa jadi di tahun depan atau mungkin di tahun ini mereka melakukan kegiatan kemitraan, status kemitraannya bisa berubah menjadi aktif. Jadi bukan lagi kalau tidak aktif tidak bisa terlibat, tidak. Tapi kita lihat perkembangannya di setiap tahunnya. Jadi status kemitraan ini sifatnya dapat berubah-berubah. Nah, berikut ini merupakan tujuan dari program Bridge, Bapak Ibu. Yang pertama, sama seperti akronim dari program Bridge itu sendiri, kita ingin membentuk kemitraan yang berkelanjutan dan membentuk komunitas pelajar internasional, lalu mendukung para peserta didik berkolaborasi dalam sebuah proyek dan membangun kompetensi global mereka dan mengembangkan pembelajaran yang lebih bermakna, serta mengeksplorasi praktik pembelajaran baru dalam penggunaan teknologi pastinya dan mendukung hubungan antar individu. Tujuan ini diharapkan dapat dibantu atau difasilitasi oleh perwakilan sekolah yang dipilihnya tersebut. Kenapa kita menekankan penggunaan teknologi? Jadi kami tidak ingin membatasi hanya sekolah-sekolah yang memiliki dana besar yang disebut dengan program ini, tapi sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas TIK yang dikira mampu atau dirasa bisa dimaksimalkan untuk berkolaborasi dengan sekolah mitra. Jadi kita berharap kolaborasi itu bukan hanya bentuknya tatap muka, tapi juga bisa memaksimalkan penggunaan teknologi yang ada di sekolah itu sendiri atau resources yang ada di sekolah itu sendiri. Dan berikut ini dampak yang diharapkan dari tujuan yang kita baru saja saya sampaikan. Yang pertama, kemampuan profesional meningkat. Bukan hanya kepada gurunya, tapi juga kepada kepala sekolahnya. Dan bukan hanya mengenai bahasa, tapi juga ada hal-hal seperti pedagogi dan kolaborasi berbasis teknologi. Dan kesempatan bagi sekolah-sekolah untuk membentuk kelompok-kelompok belajar yang dapat membentuk program. Apabila sekolah ini terpilih, kami harap Bapak Ibu bisa segera membentuk kelompok. Jadi bukan hanya 2 guru saja yang akan bekerja, tapi bentuklah kelompok mungkin 4, 6, 8, 10, 12 guru yang akan bekerja sama. Jadi program ini bukan sebatas mengenai terpilih guru lalu dapat kesempatan berkomunikasi dengan sekolah di Australia. Kesempatan berkomunikasi dengan mitra atau sekolah di Australia itu adalah kesempatan sekolah, bukan hanya guru semata. Lalu dukungan bagi sekolah di Indonesia untuk memperluas manfaat dari program ini, pengibasan tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, diharapkan imbasnya bisa dirasakan bukan hanya oleh sekolah ini, tapi juga sekolah-sekolah lain yang ada di sekitar, dan pemahaman intelektual mengenai Australia dan Indonesia itu berubah. Stereotip atau stereotip mengenai Australia dan Indonesia bisa berubah. Mungkin dengan terlibatnya sekolah-sekolah dalam program Bridge atau berkolaborasi dengan sekolah di Australia, pikiran-pikiran atau mungkin pemahaman-pemahaman kita semua mengenai sekolah di Australia itu tidak selalu yang bagus-bagus saja. Semoga diharapkan sekolah juga akhirnya guru-guru Indonesia khususnya bisa paham mengenai budayanya dia sendiri, mengenai sekolahnya dia sendiri, keunggulan dari negaranya dia sendiri. Indonesia dengan Australia bukan berarti Australia lebih unggul loh, Bapak Ibu. Mungkin di sini mungkin saya salah, tapi kalau saya benar ya mungkin bisa ditanamkan juga di pemahaman Bapak Ibu bahwa di Australia itu tidak semuanya lebih canggih kok dibanding di Indonesia. Tidak semuanya lebih pintar dibanding orang-orang Indonesia. Saya masih suka sedih mendengar, apalagi itu kadang datang dari para pendidik yang menyampaikan bahwa guru-guru Australia lebih pintar, siswa-siswa Australia lebih pintar dibanding siswa kita. Tidak juga, banyak siswa-siswa kita khususnya itu bisa berkompetisi di ranah nasional, bukan hanya nasional tapi internasional, Bapak Ibu. Dan guru-guru kita tidak jarang juga bisa mengajarkan kepada guru-guru Australia. Jadi mohon dirubah, jangan minder dulu, jangan ngerasa sudah tidak mampu dulu sebelum melihat seperti apa sih di sana. Dan mungkin melalui program ini kita juga bisa membuka stereotip bahwa orang Indonesia itu tidak dipatah orang-orang Australia. Orang Indonesia itu tidak mungkin mereka ada pemahaman masih terpencil. Kalau kolot mungkin tidak ya Bu ya, karena memang mereka memahami
hal-hal mungkin yang kalau kita bilang kolot itu merupakan apa ya istilahnya, bagian dari budaya kita, bagian dari budaya yang mungkin kadang suka kita lupakan, tapi sebenarnya itu yang harus kita unggulkan. Di Indonesia tuh punya lebih dari 2000 ya Pak ya budaya ya Pak ya. Di NTB sendiri budayanya banyak sekali loh Bapak Ibu. Sedangkan di Australia budayanya cuma satu, aborigin saja. Rata-rata masyarakat di sana pun pendatang loh Bapak Ibu, bukan masyarakat asli, berbeda dengan yang ada di Indonesia. Mungkin nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut, bisa di next dulu. Nah, berikut ini merupakan tanggung jawab dari AEF itu sendiri. Yang pertama, supaya dampak dan juga tujuan tersebut bisa terlaksana, kami akan menyelenggarakan pembekalan atau pelatihan prakeberangkatan untuk perwakilan sekolah yang terpilih, baik itu kegiatan prakeberangkatan dan juga program pembelajaran profesional. Prakeberangkatan ini hanya namanya saja ya Bapak Ibu ya, ini lebih ke pembekalan, di mana kita akan membekali Bapak Ibu mengenai pemahaman tentang Australia dan pendidikan di sana, dan bagaimana peran yang harus Bapak Ibu lakukan. Peran Bapak Ibu itu seperti apa? Lalu mengorganisir komponen logistik dan administrasi apabila kalau mungkin digaris bawahi, apabila bisa dilaksanakan kunjungan ke sekolah mitranya di Australia. Jadi bukan berarti tujuan utamanya adalah Bapak Ibu terpilih untuk pergi ke Australia Bapak Ibu ya. Apabila mendapat kesempatan dan juga bisa dikunjungi, Bapak Ibu akan difasilitasi untuk melakukan kunjungan tersebut. Lalu memfasilitasi jika ada kunjungan dari delegasi atau pemerintah Indonesia maupun Australia ke sekolah atau madrasah Bapak Ibu. Perbedaan programis dengan program-program yang mungkin hanya memfasilitasi adanya kemitraan atau sister school, programis selalu melakukan pendampingan untuk sekolah-sekolahnya. Dan apabila kemitraan itu aktif, tidak menutup kemungkinan akan dikunjungi oleh delegasi Australia. Mungkin nanti secara detailnya saya akan jelaskan lebih lanjut, dan selanjutnya mendukung atau memberikan dukungan berkelanjutan terkait dengan kegiatan pengembangan profesional. Ini merupakan poin yang akan kita berikan, adanya pelatihan-pelatihan setiap tahunnya untuk guru dan juga kepala sekolah, untuk nantinya benefitnya mereka bukan hanya punya sister school, tapi juga pengembangan kapasitas sekolahnya itu dapat